Yang lebih fatal kalau ada manusia cari-cari penampakan jin. Itu yang masalah itu. Ya, itu persoalan serius ya. Jadi kalau Anda menemukan orang-orang semacam itu dengan penampilan-penampilan misalnya, maaf, terkesan agamis, itu orang bermasalah. Pak Ustadz, ya namanya orang manusia yang bisa melihat jin itu, ya pasti itu udah ketahuan berarti memang digangguin jin. Allah tampakkan. Karena apa? Karena ulah mereka sendiri dari ritual-ritual sihir. Sahabat baca ya Abdul Jabbar, 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 sama tahan nafas. Dari kalimat syahadat, sholawat, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, dan juga ya Abdul Jabbar, ya Abdul Jabbar, itu semua 7 kali dan semua masing-masing tahan nafas. Kemudian yang terakhir sambil konsentrasi full penuh sambil pejamkan mata, cukup dibaca kalimat ya Abdul Jabbar, ya Abdul Jabbarnya saja. Ketika membaca ya Abdul Jabbar, ya Abdul Jabbar, ya Abdul Jabbar, dalam hati terus meminta kepada Allah untuk dibukakan mata batinnya. Bal qad yarahumus salihun wa ghairus salihina aidan. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, ya, beliau mengatakan ayat ini bukan menunjukkan bahwasanya tidak setiap manusia itu nggak bisa melihat jin. Karena ada beberapa orang soleh yang Allah tampakkan tentang jin dan juga alamnya. Bahkan orang yang tidak soleh pun Allah tampakkan. Karena apa? Karena ulah mereka sendiri dari ritual-ritual sihir. Ya. Lakin la yarawnahum fi kulli halin. Tetapi, ya ini yang perlu digarisbawahi. Orang-orang yang ditampakkan jin itu tidak setiap waktu bisa melihat bangsa jin, ya. Tidak setiap waktu bisa melihat jin. Kadang ada saat-saat tertentu saja. Nah, yang dimaksud Ibnu Taimiyah di sini, ya, yang dimaksud Ibnu Taimiyah di sini seperti halnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang pernah nangkep jin yang menangkap yang mencuri barang zakat. Jadi bukan melihat penampakan yang kayak di TV-TV, kayak di film-film, melihat kuntilanak, ya, ngelihat apalagi gendruwo, ngelihat Nyi Blorong, pokoknya hantu-hantu karangan manusia. Nanti di sini akan dijelaskan bahwasanya yang melihat jin dalam bentuknya yang yang menakutkan, dan itu melihatnya secara sering, bahkan bisa meninjau ini orang ada jinnya, wujudnya seperti apa, itu yang dimaksud orang yang kena gangguan. Ikut saya aja, mau belajar agama. Pak Ustadz, iya. dia jiwa sosialnya tinggi. Iya, ngerti. Saya bisa lihat kamu. Iya. Kamu nggak bisa lihat saya. Saya lihat. Lihat kayak apa coba? Pak Ustadz Danu yang belakangnya teman-temannya saya tahu. Temennya siapa coba? Tahu. Lah, ngarang aja kamu Pak itu. Ustadz, ya namanya orang manusia yang bisa melihat jin itu, ya pasti itu udah ketahuan berarti memang digangguin jin. Kayak Pak Ustadz. Pak Ustadz ngelihat saya? Enggak. Ini kan bukan saya. Enggak. Tahu. Enggak. Berarti Pak Ustadz berarti gangguan jin? Enggak. Ya sudah, makanya udah santai aja. Ya udah. Ya. Kalau kiai yang benar, ustadz yang benar, enggak mungkin dia bisa melihat jin. Kadang ada orang yang ngeyel. Bohong kamu. Buktinya Nabi Sulaiman alaihi salam bisa melihat jin. Selalu dikiaskan kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Ini jelas kias wal farid. Nggak beres lah dikiaskan sama para nabi. Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan riwayatnya dari Ar-Rabi' dalam kitab Manaqibus Syafi'i. Beliau mengatakan, Sami'tu Asy-Syafi'i yaqul. Ar-Rabi' pernah mendengar bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, Man za'ama annahu ra'al jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyyan. Barang siapa yang mengaku-ngaku bisa melihat jin, kami batalkan syahadahnya. Kami batalkan persaksiannya.
kecuali dia itu adalah seorang nabi. Jelas ya? Nabi Sulaiman nabi bukan? Nabi. Dibatalkan enggak? Tidak. Lah ente siapa gitu kan? Yang ngomong bukan saya. Yang ngomong Imam Asy-Syafi'i. Yang membuat kaidah ini Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin nggak ada kerjaan. Ya. Itu jin keluar dari fitrahnya, sedang punya masalah itu. Ya. Yang lebih fatal kalau ada manusia cari-cari penampakan jin. Itu yang masalah itu. Ya. Itu persoalan serius ya. Jadi kalau Anda menemukan orang-orang semacam itu dengan penampilan-penampilan misalnya, maaf, terkesan agamis, itu orang bermasalah.